Sebelum sholat pastikan bersucinya itu benar. Ya. Hadasnya itu diperhatikan. Kalau sebelum sholat aja masalah kebersihan, masalah toharoh ini begitu sangat penting dan strategis. Demikian kalau yang hadasnya ini terjadi dalam sholat, batal juga sholat. Ya. Itu hadas kecil, artinya wudhunya batal dengan terjadinya dua keadaan, tidur atau dia keluar angin. Ustaz, keluar si angin, tapi nyaris tak terdengar, sama juga ya. Sama juga. Terus yang kedua, ya hadas besar tentu saja. Walaupun rasanya sih nggak terjadi lah orang hadas besar di dalam masjid seperti itu. Yang sangat mungkin dan sering terjadi adalah kondisi dia tidak dalam keadaan hadas kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, wuqu'un najasah, menemukan najis. Saya kemarin menegaskan beda hadas, beda najis. Kalau hadas itu keadaan seseorang, tapi kalau najis ada wujudnya. Di manakah yang menyebabkan batalnya seorang najis itu di mana? Di pakaiannya, di tempatnya. Pakaian jelas-jelas itu terkena najis. Najisnya apakah itu air kencing anak kita atau kotoran yang keluar dari dua lubang. Disebut najis itu keluar sesuatu dari dua lubang. Namanya dubur, terus yang kedua kubur. Kalau dubur itu di belakang, itu bahasa Arab dubur. Terus yang kedua kubul. Kubul itu lubang dari depan. Ya. Kalau ada yang keluar dari dua lubang ini, maka itulah yang disebut dengan najis. Tapi ada kecuali yang keluar dari seorang laki-laki berupa air mani. Air mani itu nggak najis. Ya, kalau bicara lebih dalam nanti ada air mazi, ada air mani, ada air mani. Bertiga tuh. Ada air mazi, ada air mani, ada air mani. Ada tiga. Tiga-tiganya keluar. Tapi yang satu itu tidak najis, yang dua itu najis. Air mani itu tidak najis. Ya. Kalau air mani itu najis, berarti kita semua nih, saya, bapak, ibu-ibu, ini najis semuanya. Betul lah? Iya. Nah terus, apakah kemudian kalau tidak najis itu boleh tidak mandi? Nah tapi persoalannya keluarnya air mani itu juga menyertakan air mazi. Nah air mazi itu najis. Maka otomatis kalau orang keluar air mani, maka dia tidak hanya dalam keadaan hadas besar, tapi dia juga dalam kondisi najis. Maka untuk menghilangkan hadasnya, dia harus mandi besar. Untuk menghilangkan najisnya, maka dibersihkanlah bentuknya. Itu dalam dirinya. Tapi dalam tempatnya juga harus dipastikan bersih. Apalagi terkena badan kita. Kalau itu terjadi, maka sholat kita batal, harus diulang. Nah, ini pakaian. Sebetulnya suci itu tidak harus sesuatu yang berdebu, sesuatu yang mungkin tidak glowing, tidak bening, itu belum tentu najis. Ya, ada orang pakaiannya bersih, wangi, tapi terkena najis. Nah, najis itu nanti ada pembahasan sendiri. Ada najis besar, ada najis kecil, ada najis ringan, besar, ringan, dan kecil. Oke. Yang ketiga, apa yang dibilang sholat kita jadi batal? Yang ketiga adalah inkisyaful aurat, terbukanya aurat kita. Di saat sholat, ya Bu ya, terutama ibu-ibu ya, terbuka aurat kita. Aurat laki-laki, bagaimana aurat laki-laki? Yaitu di atas pusar dan di bawah rukbah. Ya,
di bawah lutut. Maka sebetulnya kalau orientasinya fikih murni, Pak, kalau memahami batasan-batasan orang seorang laki-laki, ya, asal bisa tertutupi di atas pusarnya dan di bawah lututnya, sebetulnya dia sudah menutup orang. Seperti orang dalam keadaan ihram, pakai 2 helai kain ihram, karena kan kelihatan di atas mata kakinya, kemudian kadang-kadang ininya kelihatan apa bahu dan dadanya. Apakah itu sah? Sah. Cuman kan menjadi kurang etis kalau berpakaiannya itu ke masjid nih, itu hanya cukup di bawah lutut dan di atas pusar, dadanya kelihatan, kan nggak etis, nggak lucu. Tapi secara hukum fikih itu sah. Nah, kenapa bapak-bapak sayangnya pakai jubah, pakai sarung, pakai peci? Ya. Ini sebetulnya dalam rangka memantaskan diri dan mengamalkan diri ayat Al-Quran yang berbunyi khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian ketika memasuki masjid. Itu ada ayatnya. Maka dari rumah kita sengaja berpakaian yang baik, yang bersih, yang trendy, yang bening, pakai parfum. Itu dalam rangka memantaskan diri dan berhias diri ketika kita masuk ke dalam masjid. Oke, jadi ini untuk bapak-bapak. Ketika terbuka auratnya, pusarnya kelihatan, kemudian lututnya kelihatan, apalagi aurat besarnya kelihatan, maka secara otomatis sholatnya menjadi rusak dan harus diulang. Gimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kadang-kadang ada ibu yang memang pakai mukena, yang ketika dia sujud itu terbuka itu tangannya. Nah, itu mesti diperhatikan. Yang berikutnya apa? Yang membatalkan sholat, yaitu an-nutqu, berbicara. Saya menyampaikan waktu itu bahwa sholat itu 2 kegiatannya, gerakan dan ucapan. Nah, ucapannya pun juga khusus, nggak asal ucap. Dan sholat itu bukan semedi yang mengucapkan kata itu dalam hati, bukan. Tapi dia harus bergerak, mulutnya harus bergerak. Terus sejauh mana bersuaranya, pergerakannya? Sejauh telinga kita bisa mendengar. Misalnya, ketika Bapak baca takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi memang harus bersuara dan harus bergerak mulut itu. Bukan diam, Pak, bukan. Terus dia bilang, saya baca dalam hati. Enggak begitu. Kalau membaca dalam hati itu semedi. Tapi ini sholat yang ucapannya harus terdengar. Cukup telinganya yang mendengar bacaan. Maka dia harus komat kamil. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan ini membantu sekali dalam proses mendapatkan kekhusyuan. Kalau kita membacanya dalam hati itu harus susah dikontrol, Pak. Kita pikir kita bisa dengan khusyuk ya membaca dalam hati. Taunya hati menghayal kemana-mana. Akhirnya kita tidak sadar bahwa kita sedang sholat. Tapi kalau lisan kita sibuk membaca sesuatu yang menjadi bacaan sholat, insya Allah nggak akan berkata di luar bacaan sholat. Maka sholat itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan pengucapannya pun juga diatur oleh yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau diatur berarti harus dihafal. Emang harus dihafal. Bacaan Al-Fatihah harus dihafal. Bacaan tahiyat yang harus dihafal. Saya punya cerita. Saya kenal dengan seseorang, mungkin ibu yang kelahiran 60 atau 70. Ada seorang artis namanya siapa?
warni Pak nyanyi jazz nanti. Ya. Dia cerita sama saya, dia pernah umroh sama saya. Dia tadinya non muslim, kemudian masuk Islam, ambil jurusan sastra di Universitas Indonesia. Cerita banyak. Kata dia apa? Saya memutuskan menjadi muslim dengan sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar. Di awal saya masuk Islam, Ustaz, itu repot betul ya jadi orang Islam. Repotnya di mana? Ini ketika sholat itu mesti dihafalin ya bacaannya. Al-Fatihah mesti dihafalin. Kemudian ketika ruku bacaannya Subhanallahil Adzim harus dihafalin. Buat pemula, wah itu beban betul. Buat orang yang memang sama sekali belum pernah ada pengalaman, kemudian menghafal, wah itu mesti serius untuk menghafal. Belum baca tahiyatul mubarakah terus. Belum lagi nanti pilihan-pilihan surat. Jadi saya anggap memang Islam itu ada aturan yang mengikat, ada bacaan yang harus dibaca. Awalnya saya anggap ini menyulitkan, awalnya saya anggap ini memberatkan, tapi lama-lama, oh iya ya, ternyata inilah yang menurut dia, menurut ibu ini, agama yang menuntun, agama yang memandu, agama yang mengarahkan, agama yang menggaiden umatnya betul-betul beragama. Dan akhirnya sesuatu yang sulit itu terlewatkan, dan saya sekarang menikmati setiap bacaan sholat. Saya menikmati ketika saya baca Allahu Akbar, Allah yang Maha Esa. Menikmati dan menghadirkan kebesaran Tuhan dalam hati. Saya menikmati ketika saya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Saya nikmati itu semua dan saya baca, memang artinya luar biasa. Saya sedang mengagungkan Tuhan saya. Saya sedang membesarkan Tuhan saya. Saya sedang memuliakan Tuhan saya, dan saya mendapatkan ketenangan. Oh ya? Demikian ketika baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sesungguhnya saya sedang memuji Tuhan saya. Karena ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan artinya saya sedang mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah berbalik dengan ketenangan dan kedamaian hati. Jadi seperti itu. Nah, bacaan itu diatur, Pak. Ya. Lafaznya diatur. Kalau ada membaca atau melafazkan bacaan di luar bacaan sholat tadi itu bisa menyebabkan sholat kita jadi rusak. Ya. Misalnya apa? Jangan kita berpikir, yang penting kan muji. Pujiannya gimana kek? Terserah saya, terserah bahasa. Nggak bisa kalau sholat itu. Misalnya bapak ibu ganti nih, bukan Subhana Rabbiyal Adzim, karena mungkin terlalu sulit untuk mengucapkan itu. Bapak ganti dengan terjemahannya. Segala puji bagi Allah yang agung, yang dengannya saya puji. Boleh nggak? Nggak boleh. Membaca itu dengan bahasa Indonesia di saat sholat itu nggak boleh. Atau Allahu Akbarnya diganti Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu yang dulu sempat rame kan. Ya, boleh nggak kita menggunakan supaya khusyuk, supaya tenang, supaya damai? Ganti aja yang penting maknanya, yang penting artinya. Kebayang nggak Pak? Kalau kita boleh mengucapkan bacaan sholat dengan bahasa kita sendiri, tidak ada lagi itu universalitas agama Islam. Orang Padang akan mengatakan Allah dan badan. Orang Sunda akan bilang Allah dan agung. Orang Betawi akan bilang Allah gede banget. Maka tidak ada kesatuan dalam bacaan, itu menyebabkan kebingungan di dalam berjamaah. Tapi itu kan tidak terjadi. Ketika kita sholat kita katakan Allahu Akbar sama sampai hari ini Pak. Entah saya dalam rangka umrah atau haji di Mekah Madinah atau di negara lain, ketika sholat
dari Nabi adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Rasul tidak mengatakan sholatlah sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin kalau kalimatnya itu akan terjadi di sholat dengan bahasanya masing-masing. Tadi perintahnya adalah sholatlah kalian seperti saya sholat. Ya, jadi berbicara di luar bacaan sholat itu akan menyebabkan sholat kita menjadi batal. Ya, kalau gitu harus dihafal ya Ustaz. Emang harus dihafal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum dan emang harus dihafal. Terus, waduh sulit Ustaz. Sulit dan tidak tergantung niat. Apakah orang yang sudah berislam 10 tahun, 20 tahun masih mengatakan bahwa bacaannya terlalu sulit untuk dihafal? Atau jangan-jangan gak ada niat untuk menghafal? Kalau gak ada niat untuk menghafal, selamanya tidak akan pernah bisa. Nah itu, jadi an-nutqu berbicara di luar bacaan sholat itu bisa menyebabkan sholat kita batal. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah al-aklu, makan. Kalau ada orang ketika sholat makan, maka batal. Adakah orang ketika sholat makan, ya kalau makan satu piring kayaknya nggak mungkin ya. Tapi mungkin makan di sini ada sisa-sisa makanan, ya, di antara geraham kita, lupa kumur-kumur, terus dirasain, enak juga nih, ada rendang ini, ayo dipunya, insya Allah batal sholatnya. Makanya perlu ada pengkondisian sebelum sholat. Ada sunnah-sunnah yang mesti dilakukan sebelum sholat. Apa sunnah wudhu? Sunnah wudhu itu istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke hidung. Kemudian al-madmadah, kumur-kumur, untuk memastikan tidak ada makanan yang terselip. Takutnya nanti pada saat sholat terselip begitu dirasain. Kalau itu yang terjadi, batal sampai seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya salatu harakatin mutawaliyah, yaitu gerakan 3 yang berturut-turut. Bapak ini gatal nih, gatal. Boleh nggak garuk kalau gatal? Boleh. Tapi cara garuknya yang harus benar. Kalau garuknya begini, boleh. Atau 2 kali, masih boleh. Tapi kalau bukan hanya 3 kali Pak, tapi 5 jari udah 5 jari begini. Kalau itu yang terjadi, ulang aja sholatnya. Ya, salatu harakatin mutawaliyah, 3 gerakan yang berturut-turut. 10 gerakan boleh, asal tidak berturut-turut. Misalnya gini, 1, udah itu 2, itu terhitung 1. Mau 10 mau 20 kali, asal jangan berturut, insya Allah boleh. Ya. Tapi yang nggak boleh itu berturut-turut terus. Nah itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat adalah ad-darbah, memukul. Ya. Memukul sesuatu yang ada di sekitarnya dengan sengaja. Ya. Walaupun ada juga pukulan yang dibolehkan. Apa itu? Khamsun minad dawa kulluhun fasikun. Ada binatang yang boleh dipukul bahkan di saat dalam keadaan ihram, dalam keadaan kita berpakaian ihram. Apa itu? Al-aqrab, kalbul aqur, al-faqra, ya kalajengking, kemudian anjing gila, kemudian apalagi itu ular. Nah itu boleh bahkan di saat dalam keadaan ihram. Terus ke saat sholat nih ada ular, boleh kita pukul. Ada ular gimana ya? Pertanyaan, apakah kalau memukul itu menghentikan ular ini mengganggu
bisa bergeser. Seandainya ada benar sesuatu yang menyingkirkan dia, itu lebih baik. Tapi seandainya itu harus memukul, itu boleh juga. Tapi memukul bukan solusi yang terbaik. Apalagi kalau udah ular kan, ciut pada kita, takut gitu. Maka kalau sampai memukul, apalagi memukulnya lebih dari sekedar untuk menghalangi dia, artinya mukulnya benar-benar ingin membunuh, udah pasti itu masuk ke dalam hal ini, yaitu memukul bisa membatalkan salat. Tapi masa iya di mesin Al-Rahman yang bersihnya diulangkan gitu ya? Nggak jalan sistem pembersihannya berarti, atau mesinnya masih terlalu lebat begitu untuk dijadikan mesin. Tapi secara hukum harus dijelaskan. Nah yang berikutnya yang terakhir, at-taqaddum 'alal imam. Ini yang penting. Jangan sampai makmum mendahului imam. Jadi sering terjadi. Jangan sampai makmum mendahului imam. Kata Rasulullah, imam itu dipilih untuk diikuti. Idza kabbara kabbiru. Kalau imam takbir, ikuti takbirnya setelah imam. Fa idza sajada sajada. Kalau dia sujud, ikuti sujudnya. Kalau mengikuti itu berarti di belakang, nggak boleh mendahului. Kalau pengen dahuluan terus, itu jadi imam. Itu sifat makmum itu. Dia harus ikut gerakan imam. Ya, kecuali pada saat membaca walau imam makmum bareng. Amin. Kata Rasulullah, siapa yang aminnya bersama malaikat, maka dapat rahmat ketika itu. Tapi pada prinsipnya keseluruhan gerakan itu makmum harus mengikuti imam, jangan mendahului imam. Ketika imam Allahu Akbar, barulah makmum boleh. Ketika ruku harus dipastikan gerakan imam dahuluan, baru makmum belakang. Demikian dari seluruh gerakan. Tentu termasuk ketika assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Kalau ada makmum mendahului imam, udah pasti batal dan harus diulangi. Nah, baik, ibu bapak yang berbahagia. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan untuk memastikan bahwa sholat kita betul-betul diterima, sempurna, dan dicatat oleh Allah sebagai pahala terbaik ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kita baru bicara tentang hal-hal yang batal. Gimana dengan orang yang tidak pernah batal sholatnya karena emang nggak pernah sholat? Maka ini bukan bagian kita, itu ada babnya lagi itu. Ini bicara orang yang sudah sholat tapi sholatnya batal lantaran melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Tapi ada yang menarik dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ya, boleh beda, mungkin Bapak Hanafi atau Hambali atau Maliki. Tapi di saat tadi sholat subuh, karena kebetulan saya disuruh imam dan cara saya mimpin sholat saya adalah Syafi'i, yang bermadzhab Maliki pun harus ikut imam. Ada orang ketika imamnya kunut, maunya nggak kunut. Sebetulnya secara hukum fikih itu nggak benar itu. Katakan dia nggak biasa kunut. Nah kalau imamnya kunut, dia harus ikut. Karena imam ditunjuk untuk diikuti. Demikian saya. Kalau saya pergi kemana, imamnya katakanlah Hambali, nggak ada kunut, maka saya ikut mengikuti imam. Begitu etisnya. Dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan qadha sholat. Apa itu qadha sholat? Mengganti sholat. Begitu pentingnya sholat, kewajiban hamba kepada Tuhannya, dan ini soal hubungan vertikal dengan Allah. Sampai-sampai kalau kita pernah meninggalkan karena kebodohan, dalam mazhab Syafi'i itu harus diganti. Nah, diganti itu namanya qadha. Qadha itu dua keadaan. Qadha yang sifatnya pendek atau qadha yang sifatnya sudah lama. Kalau qadha dalam arti
mati pendek itu baru berlalu berapa jam. Misalnya karena lelapnya tidur, pekerjaannya menumpuk, tidurnya jam 2. Subuh jam berapa? Jam 4.40. Ya selesai nanti subuh jam berapa? Terbit jam 6 lewat 3. Itu terbitnya ya. Berarti suruhnya tambah 5 atau 10 menit. Bangun jam 9. Bangun jam 9. Dia belum sholat subuh. Terus baru terbangun dia dan dia sadar, oh iya saya belum sholat subuh. Nah itu juga kodok itu. Sholatlah subuh walaupun di luar waktu subuh. Jadi sholatnya di saat ingat, itu juga kodok. Jangan kita berpikir, ya sholatnya udah lewat, udah sholatnya nggak begitu sebetulnya. Maka dia harus mengkodok langsung sholat subuh di saat ingat. Ustaz kalau bangun jam 11 gimana itu? Rupanya parah betul ini. Ya sudah kalau bangun jam 11 bahkan mau masuk waktu zuhur, sholat subuh lah di saat ingat walaupun sudah jam 11. Itu menunjukkan betapa wajib dan pentingnya melaksanakan sholat yang di waktu. Nah, ini pernah kejadian Pak, yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul itu pernah mengkodok sholat. Jadi dengan satu keadaan yang berat, satu situasi yang sangat capek gitu, Rasul kemudian tidur bersama sahabatnya habis perang gitu. Terus kata Rasulullah, tolong ya yang nanti bisa bangunkan kami yang lain. Ini konteksnya sholat subuh. Oh iya Rasulullah, nanti saya akan Bilal lah yang mengatakan, ya Rasulullah, insya Allah saya akan bangun sholat subuh dan saya akan bangunkan yang lain. Udah tuh ya sudah, tidurlah. Ternyata bablas Pak. Rasulullah dan sahabatnya bablas, nggak bangun jam 4:30. Bangun ketika ada cahaya matahari yang sudah memanas, katakanlah jam 8, baru sadar, ayo Allah, terbangun, sholat subuh waktunya sudah. Nah, ini jangan dipahami ini ya, nanti dikatakan, ya Rasulullah kesiangan, kok bisa ya Rasulullah kesiangan? Lihat dulu, ada hikmah di lain. Nah kata Rasulullah, bilang gimana sih katanya mau bangunkan, ternyata kau tak tidur juga. Rasulullah menyuruh sahabatnya, ambil wudhu, sholat subuh. Padahal waktunya sudah di luar waktu subuh. Inilah yang menjadikan dasar qada dalam arti yang sifatnya pendek. Nah pertanyaan berikutnya, kok Rasul bisa kesiangan ya? Kok Rasul bisa yang mengqada? Apakah ini sesuatu yang memalukan? Tidak. Kalau Rasul mengalami satu kejadian di luar kebiasaan, sesungguhnya ada hukum yang hendak ditetapkan. Salahnya Rasul, lupanya Rasul, itu karena ada hukum yang ingin ditetapkan. Termasuk Rasul pernah lupa juga itu rukun sholat, sehingga beliau harus sujud sahwi. Itu kejadiannya Rasul lupa. Oh Rasul lupa juga? Iya. Tapi lupanya karena ada hikmah, ada hukum yang ingin ditetapkan. Beda sama kita. Lupanya kebiasaan, kesiangannya keseringan. Jadi ternyata ada hikmah yang ada hukum yang ditetapkan. Apa? Bahwa kalau mendapati sesuatu kejadian di mana waktu tertentu sudah lewat, kemudian dia terbangun, maka sholatlah dengan sholat yang terlewatkan itu di saat ingat. Ini kan kejadiannya subuh. Gimana kalau kejadiannya misalnya sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur. Tapi asal lupanya ini bukan karena kesengajaannya. Jangan sampai udah tahu nih, udah tahu mau zuhur, udah 11:30, tidur, akhirnya bablas, bangun jam 5. Itu kayak sengaja deh. Udah tahu mau duhur. Kalau itu yang dilakukan, berarti kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain kalau ceritanya tidur jam 10 masih jauh, bangun jam 4 atau jam 5. Ada
maka sholatlah di saat ini. Ini ternyata Rasulullah kemudian terbangun di siang hari dan lewat waktu subuhnya karena Allah menghendaki satu hukum yang ditetapkan. Artinya apa? Kalau umatnya, pengikutnya mengalami hal seperti itu, ada contohnya, ada panduannya, yaitu apa? Sholatlah di luar waktu yang sesungguhnya di saat ingat bahwa engkau belum sholat. Demikian ketika Rasul lupa rukun sholatnya, kemudian teringat, maka Rasul langsung sujud sebelum salam. Nah, sujudnya itu namanya sujud sahwi. Itu kejadian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disimpulkannya Rasul lupa juga, tapi saya wajar kalau saya lupa. Enggak begitu sebetulnya. Apakah Rasul tidak sanggup kalau bangun selalu tiap waktu? Sangat bisa, dan Allah bisa mengilhamkan itu kepada Rasul. Tapi memang ternyata Allah dengan segala kesempurnaan menjadikan Rasul sebagai teladan, contoh terbaik, termasuk dalam hal-hal yang sifatnya keseharian, yaitu tentang sholat yang lima waktu. Nah, kalau itu yang sifatnya qadha, udah masuk belum? Udah ya, tinggal 5 menit lagi. Kalau yang qadha yang sifatnya panjang dan jauh lama, ini terjadi kepada kita, bapak-bapak saya, mungkin di saat zaman jahiliyah, lagi nakal-nakalnya nih Pak, lagi bengal-bengalnya, kemudian ditinggalkan sholat itu, dan kita baru sadar bahwa itu adalah kebodohan yang besar. Maka hari ini, saat ini, silahkan diqadha sholat itu, diganti. Gimana? Ya di waktu dimana kita dulu pernah meninggalkan sholat itu. Pertanyaannya gini, kira-kira dulu waktu zaman nakal, lagi zaman jahiliyah, sholat apa yang sering kelewat? Sholat apa? Subuh. Sholat subuh. Maka lakukanlah sholat subuh setelah sholat subuh tadi kita dengan sebanyak jumlah yang belum pernah kita tinggal. Bisa dicicil kok, bisa dicicil. Ya. Cuma harus lihat tempat dan situasi. Apalagi sholat subuh, entah tak boleh qadha, tapi sholat berjamaah 2 rakaat, ibu sholat lagi, itu bab fitnah itu. Fitnahnya apa? Nanti tetangga sebelah bilang, memang ada sholat subuh. Nah, kalau tanya lagi, dikirain kita sholat sunnah, padahal sedang sholat qadha. Ya, maka itu bisa dilakukan di tempat yang lain. Nah, jadi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i ada qadha sholat, yaitu mengganti sholat yang dulu pernah terlewat. Apakah mazhab yang lain ada? Tidak. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan Hanafi tidak ada qadha. Tidak ada pengganti sholat. Kalau orang sudah menyadari kesalahannya dan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah segala kesalahan yang lalu sudah dimaafkan. Tinggal dia menggantinya dengan memperbanyak ibadah sholat sunnah. Ini yang repot, kadang-kadang qadha nggak mau, sholat sunnah malas. Qadha nggak sepakat, tapi sholat sunnah nggak mau dikerjakan. Terus gimana caranya kita mengganti dan menembus kebodohan kita dulu ketika kita sering meninggalkan sholat? Maka mudah-mudahan pengetahuan ini bisa mendorong kita memperbaiki sholat kita, memperbagus sholat kita, sehingga Allah akan senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semuanya. Dan atas segala sholat yang sudah kita kerjakan, dengan segala kekurangan kita sempurnanya, Allah juga terima sebagai amal yang kita lakukan padanya. Amin ya Allah. Saya kira itu sebagai bahan obrolan kita di pagi hari ini. Sekiranya ada pertanyaan, kita silakan. Ya Pak. Tadi yang saya tertarik sama qadha tadi, Ustaz. Jadi misalnya saya pergi pada waktu lohor, terus lupa, bukan tidur tapi pergi, lupa, begitu udah waktunya asar, baru saya ingat saya belum sholat lohor. Nah, terus pertanyaan saya kan, saya sholat
1 jam, berarti 60 kilo. Terus kembali menuju tempat itu setengah jalan, jadi udah 90 kilo. Dan waktunya itu udah lebih dari 2 jam, 3 jam. Nah, saya memilih mungkin karena saya cari gampangnya, ya saya sholat dua-dua. Karena saya pikir itu kan perjalanan. Apakah itu salah atau? Ya, untuk mengambil rukhsah karena safar itu ada ketentuannya juga. Orang boleh menjamak dan mengqashar itu ketika ada jarak yang terpenuhi, jarak safar, jarak perjalanan yang terpenuhi. Berapa kilometer? Ya kira-kira 93 kilometer. Itu secara hitungan jarak itu sudah dibolehkan. Ya. Apakah ini mau diambil hari ini? Ya, boleh jadi, boleh tidak. Ustaz 90 km maksudnya juga sampai. Ya itu kan karena lancar. Gimana kalau tidak lancar? Ada ulama fikih tetap membolehkan, boleh menjamak dan mengqashar walau bisa ditempuh dalam waktu cepat, tapi secara jarak sudah memenuhi syarat. Ya. Atau kondisi yang lain yang masyaqqah, yang sulit, yang muskil, dia tidak bepergian jauh, ya. Sebanyak misalnya 300 km atau 400 km, tapi kondisi tertentu yang sangat sulit, maka dia boleh menjamak qashar. Contohnya adalah ketika Rasulullah berada di Arafah, berada di Mina. Rasulullah kemana-mana loh, yang kemana-mana di Mina, tapi pelaksanaan zuhur asar dilakukan secara jamak dan qashar. Apa masalahnya? Kalau bukan jarak, karena kondisi yang sulit. Dulu air yang sulit, sekarang kuota yang banyak, sehingga harus antri di kamar mandi. Ya, bukan masalah ketiadaan air, tapi karena kesulitan yang Rasul itu visioner, tahu betul nanti akan terjadi. Nah, jadi kalau mengambil rukhsah tadi itu jamak atau qashar harus dengan niat dari awal. Oh iya, saya mau perjalanan nih, maka saya akan lakukan zuhurnya dan asarnya di jamak dan di qashar. Tapi kan kalau tidak ada niat, Pak, berarti Bapak melakukan sholat zuhurnya ya 4 rakaat, nanti disambung dengan asar 4 rakaat. Zuhurnya lakukan ketika sadar, walaupun sudah di luar waktu sholat. Begitu. Jadi 4 ya. Itu ada yang lain? Ya, Pak. Ustaz, saya ada 3 pertanyaan tapi sama sebenarnya. Yang pertama, kadang-kadang kita kan suka tersesat kalau lagi sholat gitu ya. Nah, apakah lebih baik kalau saya kadang-kadang ini mengulangi dari awal? Tersesat maksudnya gimana? Lupa. Oh lupa. Ini ruku keberapa gitu. Karena saya kan merasa nggak sempurna. Ya kadang-kadang saya tidak meningkat, saya batalkan, saya ulangi dari awal. Atau ada alternatif lain tadi seperti sujud sahwi. Tapi saya nggak terlalu paham mengenai sujud sahwi. Mana yang lebih baik sebenarnya? Nah yang kedua, kalau misalnya kita lupa pada kondisi kita ada di imam, makmum juga lupa juga sebenarnya, gitu kan? Nah jadi kadang-kadang kita bingung juga mana yang benar, yang imam atau makmum gitu kan? Nah seperti itu, karena kita pernah makmum saya itu agak bersikeras gitu kan? Nah saya juga bingung juga sebenarnya kan gitu kan? Nah setelah selesai ternyata makmum saya salah sebenarnya. Nah itu gimana itu Pak Ustaz? Makasih. Baik. Yang pertama, masalah tadi keraguan atau ketidakyakinan dalam kegiatan atau aktivitas sholat. Ini sudah 2 rakaat, 3 rakaat kalau konteksnya adalah maghrib. Ragu ya. Maka sebenarnya dua-duanya bisa dipilih Pak. Kalau Bapak mau ragunya, saya ulangi ya Bapak diulangi. Tapi sebenarnya tanpa diulangi bisa. Solusinya adalah dengan sujud sahwi. Memang sahwi itu difasilitasi untuk itu. Ketika ada keraguan dalam hal-hal yang sifatnya prinsip, bukan hal yang sifatnya sunnah ya. Jangan kemudian tadi saya iftitah nggak ya? Tadi saya baca subhanallahil azim 3 kali atau tidak sama sekali. Nah itu bukan perkara yang rukun ya. Nah ini difasilitasi sahwi itu untuk mengantisipasi keadaan yang sangat serius dalam hal rukun yang mungkin lupa, rukun yang tidak sempurna, maka selanjutnya lakukan sholat sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau apa mungkin keraguan yang terlalu besar, merasa kurang sempurna, ya diulang apa-apa ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah cara mengingatkan imam. Ternyata ada satu kasus di mana
si imam juga mungkin bingung apakah dirinya ini salah atau tidak, si makmum juga bingung gitu. Tapi tentu saja kebingungan itu tidak terjadi pada saat sholat ya. Nah, akhirnya memutuskan satu keputusan yang pada akhirnya masing-masing nggak yakin juga gitu. Makmum nggak yakin, imam juga nggak yakin apakah tetap sah sholat. Insya Allah sah. Insya Allah sah. Nah disitulah kalau sudah terjadi dengan menyudahinya dengan salah, maka segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan itu sudah terselesaikan sempurna. Ya. Tapi sebetulnya kuncinya ada di imam. Makmum itu kan hanya punya hak mengingatkan, tapi memutuskan adalah imam. Seandainya imamnya salah, Pak, ya sudah gugur ditanggung oleh imam. Ya, kalau makmum merasa ini saya benar deh, imam yang nggak benar deh, tapi benar keputusan imam melakukan sesuatu yang mungkin menurut makmum ini salah, nggak apa-apa, itu udah ditanggung oleh imam. Ya syukur-syukur imamnya tahu, oh ini makmum saya ingetin nih, ya kan, maka segera dia memperbaiki. Kalau kurang ya ditambah, kalau ukurnya hilang maka disempurnakan. Tapi ternyata keputusan imam itu salah, maka tetap sah. Makmum tinggal ikut aja. Jadi jangan sampai kejadian makmum merasa benar, subhanallah, bisa tangkap itu. Yang jelas makmum hanya punya hak untuk mengingatkan, keputusan tetap ada di tangan imam. Setelah bacaan sujud sahwi apa ya? Oh iya, kalau akhirnya mengambil sujud sahwi, maka lakukan sebelum salam. Boleh sekali sujudnya, boleh juga 2 kali. Bacaannya apa? Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yasbih. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jangan diganti bahasanya, Pak. Jangan Maha suci Allah yang tidak lupa dan itu. Kalau itu yang diucapkan nanti batal lagi. Mendingan Bapak tidak berucap. Kan yang dipentingkan adalah gerakan sujudnya itu. Kalau bacaannya belum bisa, maka jangan diganti dengan bahasa yang lain. Itu diam aja. Yang penting gerakannya, insya Allah sah. Cuma jangan berhenti dengan tidak bisa. Tapi besok harus ya Bapak. Kecuali Bapak nggak pernah lupa dalam sholat. Tapi dari wajahnya kayak sering lupa. Nah kalau menyadari bahwa kita sering lupa dalam sholat, maka bacaan sujud sahwi harus dihafal. Subhana, ikuti saya Pak. Subhana man la yanamu wa la yasbih. Subhana man la yanamu wa la yasbih. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Selesai itu assalamualaikum kanan dan assalamualaikum kiri. Insya Allah segala ketidaksempurnaan itu terselesaikan dengan gerakan. Insya Allah. Amin. Ustaz, menyambung Pak Bapak tadi. Kalau kita lupa 2 rakaat atau 3 rakaat, terus kita ambil aja 2. Nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa. Kayaknya 2 aja deh. Ya cepat nggak bisa gitu Pak. Jadi dasarnya bukan mana sedikit benar. Dasarnya adalah keyakinan. Kalau kita yakin bahwa baru 2 rakaat dan harus 1 rakaat lagi, maka lakukan 1 rakaat. Jadi keyakinan itu yang menjadi dasar, bukan sedikit atau banyak. Gitu. Jelas-jelas ke sholat maghrib. Tadi kayaknya baru 2 deh. Kayaknya 3. Ya sudah, sempurnakan yang 3. Ya. Berarti kan ambilnya yang sedikit kan? Yang banyak Pak. Yang banyak tadi kan kalau maghrib konteksnya 2 berarti kayak dua-duanya ragu aja. Ambil yang 3-nya. Jadi tambah 1 rakaat. Ya, maksudnya ngambil yang 2 supaya bisa nambah 1 rakaat kan? Iya betul. Utangnya berapa utangnya gitu? Iya. Baru 2, yakini 2, tinggal tambah yang 1. Kan jadi Kalau ngambil 3 kan langsung salah. langsung salah.
Berarti keyakinannya 3. Kalau udah keyakinan 3, itu nggak salah menghitung. Gitu. Keyakinannya itu menjadi dasar. Ini kaidahnya adalah al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan mengalahkan keraguan. Ya Pak. Kalau yang disebut sholat tumaninah itu yang seperti apa? Tumaninah itu artinya tenang Pak. Antar gerakan itu harus tumaninah. Terus bagaimana biar tumaninah? Maka bacaannya harus ada jeda, ada pengulangan. Misalnya gini, kita nggak boleh habis ruku kemudian langsung tidak boleh. Harus tumaninah. Terus gimana menghadirkan dan mendapatkan tumaninah? Ada bacaan yang dibaca. Maka bacalah subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Terus ukuran bisa tumaninah itu apa? Dalam madzhab Syafi'i bacalah 3 kali. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim. Insyaallah membaca 3 kali dapat tumaninah. Pertanyaannya begini, boleh nggak bacaan itu dibaca 7 kali, 10 kali? Kita baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim 7 kali atau 10 kali, boleh nggak? Boleh. Karena nggak ada batasan. Hanya untuk memberikan jeda supaya dapat tumaninah, maka bacalah 3 kali. Kalau sekali boleh nggak? Boleh juga, asal pelan-pelan. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Tenang kan? Itu udah dapat tumaninah itu, ada jeda sudah. Itulah yang maksud dengan tumaninah. Jadi hitungan 3 atau berapa itu hanya standar yang bisa menjelaskan ada tumaninah yang dilakukan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaitannya dengan sholat wajib saat kita boleh nggak tambah doa setelah kita doa wabillahi kemudian doa bahwa saat kita butuh tambahan doa boleh nggak pada saat sujud terakhir kita mau Boleh. Tadi yang saya bilang, aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbi fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Tapi tadi itu bagusnya sholat sunnah supaya bisa diatur ritmenya. Kalau sholat wajib, bapak pengen berlama-lama dalam doa, imamnya udah assalamualaikum dari tadi lah. Nggak boleh terlalu lama Pak. Saking asiknya terus doa aja. Orang mau udah lantas jalan, bapak masih sujud. Maka jadi rusak. Berarti bapak nggak ngikuti imam. Tapi kalau hanya baca sekali, oke lah. Tapi prinsipnya boleh, mau wajib mau sunnah, tapi tidak kondusif kalau membacanya di saat sholat wajib. Satu hal yang mesti diingat, tetap bacaannya atau doanya tidak boleh pakai bahasa di luar bahasa Arab. Aduh, berat lagi. Gak ada yang berat kalau diniatkan untuk dihafal. Bapak mau apa? Minta rezeki ya Rozak, urus benar. Bapak minta apa? Dari sayangi, wa'fu'anna wa'firlana warhamna. Dengan 3 kata ini aja sudah dapat 3 kata. Dengan ya Allah sayangi saya, sayangi anak saya. Kalau itu yang dilakukan rusak sholat. Kalau itu yang tidak bisa dilakukan, berarti lakukan saja setelah sholat. Jangan di saat sholat, karena di saat sholat ada aturan, ada